Apakah jurnalistik? Mungkin bisa di-share prestasi yang Miss seperti apa? Prestasi yang Miss sudah raih. Radio, karena udah hampir 16 tahun jadi penyiar radio. Itu Miss lebih suka yang mana sih Miss di antara 3 itu Miss? Kadang kaki gemetar atau enggak rasanya keluar keringat dingin. Itu salah satu gejala demam panggung juga. Itu gimana sih Miss tanggapannya sama voice over-nya? Biasa aja. Bagus. Iya, kalau mau matang dikukus aja sih. Halo Bipoters, welcome to Bima Podcast bersama saya Niko Dan saya Rizky. akan menemani Anda tentunya dengan topik yang bermanfaat nih Bipoters. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Tentunya tamunya juga cantik banget loh. Nah, mungkin Rizky bisa memperkenalkan terlebih dahulu Miss ya. Oke. Halo Miss. Halo. Apa kabarnya Miss? Kabarnya baik, Oke. sehat. Kalian gimana, sehat juga? Oh, sehat juga dong Miss. Luar biasa Miss. Oke. Kalau boleh tahu Missnya sekarang profesinya sebagai apa ya Miss? Profesi sekarang aku sebagai MC, penyiar radio dan juga voice over. Wih, berarti Missnya multi talent kali ya? Multi talentan ya? Terutama di bidang jurnalistik itu Miss ya? Iya, jadi bisa dibilang sih. Karena jurnalistik sama public speaking sebenarnya itu mereka itu sejajar sebenarnya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya jurnalistik ada public speaking juga ada jurnalistik gitu. Jadi saya sama ada ke hubungannya gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, Miss, bisa nggak sih Miss langsung dijelasin Miss kepada Bipoters sekalian tentang latar belakang dari Miss itu sendiri? Misalnya Miss itu bekerja di mana atau mungkin mendapatkan pendidikan seperti apa atau bidang apa Miss, bisa nggak dijelasin kepada kita semua Miss? Iya, jadi saya sendiri sekarang sedang menempuh kuliah ya. Jadi sedang menempuh kuliah S1 jurusan hukum. Jadi saya juga selain sebagai MC, penyiar, dan juga voice over talent, saya juga sebagai salah satu staff di salah satu instansi ya. Kayak gitu. Jadi ya kita, ya kayak dibilang tadi, multi talent. Ya. Kayak gitu sih. Sebenarnya sehari-harinya tuh kayak gitu kesibukannya. Kalau pengalaman Miss paling berkesan di dunia jurnalistik tuh apa sih Miss? Pengalaman ya? Pengalaman yang paling berkesan sebenarnya pada saat nge-MC sebenarnya. Saat jadi MC, jadi master ceremony itu pengalaman yang paling berkesan, karena kan kalau MC itu kita ketemu sama orang-orang baru, audience. Kita ketemu banyak orang, kita ketemu pengalaman baru gitu. Jadi kayak setiap kita ambil MC itu setiap hari ada aja pengalamannya kayak gitu. Iya, jadi itu yang bikin berkesan jadinya kan gitu. Kalau acara paling besar yang Miss sendiri jadi MC-nya itu apa ya? Acara paling besar ya. Paling bagus itu paling viral gitu bisa. Apa ya? Kayak semuanya sama aja ya. Soalnya semua sama-sama besar, sama-sama bagus, juga nggak bisa kita lihat dari apanya. Yang penting kan tergantung bagaimana MC-nya bawain ya. Kalau misalnya saya bilang acaranya yang paling bagus, ya berarti acaranya yang saya bawakan juga yang bagus gitu kan. Ya jadi tergantung gimana kita bawainnya gitu kan. Acara yang paling besar apa ya? Kayak semua sama aja sebenarnya. Yang penting kita enjoy aja waktu kita MC, waktu kita ngambil pekerjaan itu gitu kan, kita asik aja gitu. Selama kita asik, kita nggak bakal ngelihat entah itu besar acaranya, entah itu acaranya bagus atau tidak. Yang penting ketika kita membawakan dengan bagus gitu kan, pasti kelihatannya bagus gitu. Nah, tadi kan Miss sudah bilang kalau Miss multi talent gitu ya Miss. Ngaku-ngaku sih sebenarnya multi talent. Jadi kalau Miss multi talent nih pasti bisa dibilang punya prestasinya tuh lumayan banyak lah gitu loh Miss. Jadi mungkin bisa di-share prestasi yang Miss seperti apa, prestasi yang Miss sudah raih gitu. Prestasi ya? Yang sampai sekarang saya bisa banggakan itu apa ya? Itu sih paling ya. Prestasinya kayak kemarin tahun-tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah itu saya dengan apa ya? Dengan rasa bersyukur lah ya. Jadi dapat juara 3 lomba presenter dan reportase se-Bali di Balai Bahasa. Sombong ya. Bisa jadi role model. Aduh, jangan jadi role model ya. Tapi itu aja sih yang bisa dibanggakan ya. Jadi sebenarnya ada sih prestasi lainnya, cuman kayaknya bukan
itu kayaknya nggak bisa Biasa aja dibanggakan gitu, ya, jadi biasa aja, kayak semuanya sama aja deh prestasinya, kayak nggak ada yang terlalu wah. Itu aja sih yang saya bisa banggakan ya, kemarin ikut lomba terus dapet juara, dan itu kita kan karena kita banyak perjuangannya ya di situ ya pada saat kita ikutin lomba itu ya, karena itu sangat berkesan banget gitu, lain sama lomba-lomba yang lain. Kalau misalnya yang ini tuh sangat-sangat berkesannya karena benar-benar butuh perjuangan kan, soalnya lombanya di Denpasar. Saya dari Karangasem gitu kan, jadi dari Karangasem Denpasar buat ikutin Gila, lombanya itu perjuangannya kayak Bipoters, gitu ya. Jadi ini perjuanganku nih gitu. Jadi gila. aku dapat juara karena perjuanganku sendiri nih gitu kan, karena keinginanku, karena prestasinya aku sendiri, bakatku sendiri gitu. Jadi itu sih yang paling membanggakan. selain itu nggak ada. Artinya di mana ada kemauan di situ ada jalan ya, Miss? Iya, benar banget. Itu pepatah tuh ya kayaknya tuh. Iya. Oke. Nah, ke topik selanjutnya nih Bipoters, kalau menurut Miss sendiri jurnalistik itu apa sih? Jurnalistik menurut saya sendiri ya, kalau jurnalistik itu kan berasal dari kata jurnal ya. Jurnal itu kan catatan kita sehari-hari ya, kegiatan kita sehari-hari. Jadi jurnalistik itu kayak kegiatan kita mencatat suatu fakta, informasi gitu yang ingin kita sampaikan ke orang-orang gitu kan. Itu sih kalau menurutku jurnalistik sendiri. Nah, Miss, saya mau tanya, Miss, ini kalau memang jurnalistik itu kan kita banyak ngomong ya, Miss. Itu apakah benar harus menguasai public speaking, Miss? Karena kan banyak ngomong ya, Miss. Iya, jurnalistik itu kan macam-macam ya profesinya, macam-macam juga kegiatannya. Tapi dalam prinsipnya sebenarnya jurnalistik itu sangat memerlukan kemampuan komunikasi yang bagus gitu. Maka dari itu jurnalistik juga perlu belajar public speaking gitu. Public speaking di sana juga, di dalam public speaking juga ada profesi-profesi lainnya yang antara lain jurnalistik. Nah, makanya tadi saya bilang jurnalistik sama public speaking itu dia berhubungan, sejajar dan berkaitan erat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berkecimpung ke dalam dunia jurnalistik, kita harus punya kemampuan komunikasi yang bagus gitu kan. Jadi ketika nanti kita menyampaikan suatu fakta, menyampaikan suatu informasi, jelas gitu kan. Jadi kayak kita ngasih tahu bahwa ada kecelakaan di sini gitu. Jadi orang-orang tahu, oh dia menyampaikan tentang kecelakaan hari ini, tanggal ini di sini gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan skill komunikasi yang baik, dia itu pasti kayak kurang gitu kan. Jadi kayak misalnya ada kecelakaan di sini. Terus orang-orang, emang di mana sih? Kok bisa kecelakaan? Tanggal berapa? Jam berapa? Gimana sih informasinya kayak gitu kan? Jadinya kayak orang-orang nangkepnya juga susah gitu. Sama juga kalau misalnya kita kalau kita profesinya di radio misalnya. Kalau di radio kan ada yang namanya reporter. Jadi kalau saya juga sekaligus sebagai reporter, penyiar dan reporter gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika ada kejadian di lapangan, kita langsung terjun ke sana. Di saat itu kita benar-benar harus cari informasi yang bagus, yang benar-benar akurat gitu. Jadi kayak tempatnya di mana dan apa-apanya, misalnya ada kegiatan pawai budaya gitu kan, kita harus catat berapa orang dan berapa kegiatan, ada siapa aja, undangannya siapa aja gitu. Pokoknya ribet deh pokoknya. Berarti benar-benar harus detail gitu. Harus detail banget ya, karena orang-orang itu yang orang-orang cari. Nah, ketika kita sampaikan ke radio, kita ada acara breaking news gitu ya, terus kita sampaikan ke radio, hari ini ada kegiatan bla 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 kayak gitu ya, ada pawai budaya di gini. Jadi orang-orang bakalan kayak, walaupun mereka nggak menonton pawai budaya saat itu, mereka bisa tahu. Iya, feelnya kayak di sana gitu. Iya, oh ada ini, ada barongsainya gitu kan, ada ini, ada itu kegiatannya, wah macam-macam gitu. Jadi itulah kenapa kalau misalnya jurnalistik juga perlu yang namanya kemampuan public speaking yang bagus gitu. Nggak cuman jurnalistik aja sebenarnya, di setiap kita hidup ya, sebenarnya kita perlu kemampuan komunikasi yang baik sebenarnya ya. Kalau misalnya kita sekolah juga kan, kita ada presentasi, itu juga kan perlu komunikasi yang baik kan, kita juga perlu public speaking di saat itu gitu. Cuman kalau misalnya waktu sekolah-sekolah tuh nggak terlalu memikirkan bagaimana public speaking yang bagus, tapi kalau ketika nanti sudah bekerja, itu di sana di saat itu kita harus presentasi, di saat itu kita harus melakukan benar-benar public speaking yang baik gitu. Jadi komunikasi itu bisa dibilang dasar gitu, Miss ya? Dia dasar, komunikasi yang baik itu benar-benar dasar buat kita. Kita
mudah berkomunikasi kan udah dari mulai kita lahir ya kan. Benar-benar. Kita sudah mulai komunikasi sama ibu, kita pakai bahasa isyarat gitu. Kalau kita nggak pakai bahasa isyarat, mungkin ibu kita nggak tahu kita lapar iya, gitu kan. Iya, terus kita udah gede, kita mulai ngomong baba bibu gitu. Terus itu bahasa-bahasa yang memang harus jadi basic dari kita. Kalau misalnya kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, orang susah juga kan buat Iya, menangkapnya gitu. Dilihat-lihat dari tadi Miss ngomongnya tuh lancar sekali ya, berarti public speakingnya tuh udah bagus itu. Mungkin Miss bisa share dong tips and trick gimana sih cara agar public speakingnya itu lebih jelas di depan audiens, lebih istilahnya lebih matang lah gitu, Miss. Kalau mau mateng dikukus aja sih. Iya. Ya sih, kalau misalnya tipsnya biar public speakingnya bagus, sebenarnya yang pertama itu niat. Kalau kita udah nggak niat buat public speaking, kita nggak niat buat ngomong, ya udah buat apa gitu kan, nggak bakal terus lancar ngomongnya gitu. Terus yang kedua, latihan. Kalau kita udah pengen, kita udah niat, kita sudah punya orang yang kita inginkan buat jadi role model kita gitu ya, kita pengen kayak siapa gitu ya, mungkin kayak stand up comedian gitu kan. Terus kita udah niat banget nih, tapi kita nggak latihan, buat apa juga gitu kan. Oh iya, benar-benar. Iya, tentu yang terakhir sebenarnya yang paling terakhir, kalau misalnya nanti ada faktor-faktor lainnya gitu ya, ada tadi yang pertama apa, niat ya, terus latihan, terus masih ada faktor-faktor lain. Yang paling terakhir itu jam terbang. Iya, kalau misalnya kita udah sering buat ngambil pekerjaan ngomong gitu kan, kita udah sering ngambil job-job kayak gitu, atau kita juga sering banget buat berlatih-latih untuk ngomong di depan kaca atau di depan orang-orang banyak, lama-kelamaan itu juga pasti bakalan jadi kebiasaan gitu. Kalau latihan Miss biar public speaking lancar tuh kayak gimana sih, Miss? Kalau latihan Miss sendiri gitu? Kalau latihannya karena aku punya radio ya, jadi latihannya di radio. Iya, jadi sambil kan di sana, jadi sambil siaran, sambil kita ngolah skill. Kadang-kadang kalau misalnya siaran juga kita tuh kayak tadi udah bener belum sih gitu. Masih sering kayak gitu ya. Terus juga kayak kalau misalnya aku ngomong kayak gini, kira-kira pendengar radio tuh bakalan senang nggak, bakalan nangkep nggak apa informasi yang aku dapat gitu. Kalau misalnya kira-kira aku ngasih informasi dengan cara humor atau ngasih jokes kayak gini, kira-kira ini nggak sih, kira-kira oke nggak gitu, kayak gitu. Jadi kita berlatih terus gitu. Selain itu juga ya seperti yang tadi bilang ya, jam terbang juga gitu kan, karena kalau misalnya kita sering ngambil acara-acara gitu, misalnya kita disuruh ngomong di depan orang sebagai moderator misalnya, karena temen yang lain nggak bisa nih, kamu aja deh ngambil jadi moderator gitu. Mau ini aja, jadi pas saat itu kita bisa tahu gitu loh, ngambil celahnya di sana gitu. Oh, jadi moderator tuh kayak gini loh sebenarnya. Bisa belajar hal baru. Sambil gitu, belajar baru gitu. Jadi kita bisa sambil latihan di situ gitu. Nggak apa-apa waktu itu salah, waktu itu dimarah, dibentak dan yang lain-lain. Justru itu yang akan bikin kita terlatih gitu. Iya, bener. Kalau konsisten itu penting nggak sih, Miss? Nah, itu penting banget. Iya, jadi kalau misalnya tadi udah latihan kan, udah latihan, tapi nggak dibarengin sama konsistensi, ya nggak bisa juga gitu. Kita harus tetap konsisten. Misalnya kita memang sudah pengen ke jalur ini, kita pengen ke jalur jurnalistik, kita pengen ke jalurnya public speaking gitu kan. Ya udah, kita tekuni itu, kita latihan. Setelah latihan kita coba-coba gitu kan, ambil job di mana, kita coba berlatih ngomong di depan orang banyak. Jadi setelah itu konsisten kita bakalan muncul, karena kita udah tahu celahnya gitu kan. Oh, ternyata gini ya rasanya ngomong di depan orang banyak gitu. Oh, ternyata seneng ya, ternyata ditepuk tanganin sama orang banyak Iya, gitu benar, kan. benar. Iya, jadi setelah itu kita mulai, aku mau konsisten lagi deh, aku mau belajar lagi gitu. Akhirnya mulai tumbuh konsistensi dari latihan-latihan kita tadi. Berarti gitu. intinya banyakin pengalaman gitu, Miss ya? Pengalaman ya, benar banget. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman ya susah juga susah, ya. Kayak kita kumpul-kumpulin aja pengalaman-pengalaman dari situ kita Ya, bisa belajar. jadi- Kita kan nggak mungkin ya orang itu kayak bayi nih bisa belajar jalan gitu kan, bisa belajar jalan tuh dengan cara Dia langsung jalan. Nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa. Harus isi jatuh-jatuhnya gitu, Miss. Dia jatuh dulu, dia ngerangkak dulu lah, apalah gitu. Ada prosesnya. Prosesnya. Iya, semua pakai pengalaman juga. Dulu pernah jatuh nih, sekarang aku jalannya gimana dia nggak jatuh gitu kan. Iya, benar. Belajar dari kesalahan juga ya, Miss ya? Belajar dari Iya. kesalahan juga gitu. Nah, Miss, kan biasanya saya tuh sering nge-MC nih, Miss. Nah, ada namanya demam panggung, Miss.
Oke. Nah, itu gimana cara ngatasinya Miss supaya bisa hilang gitu Miss? Lepas aja gitu Miss. Kalau demam panggung Iya, betul Miss. bisa pakai ini sih obat paracetamol. Ya biar turun ditaruh gini Miss. Mau hilang biar turun. Ya kalau demam panggung sebenarnya itu bisa dilatih juga ya. Iya Miss. Kalau awal-awal memang nervous, demam panggung juga kayak gitu. Demam panggung sebenarnya itu bisa dilatih kalau kita mau gitu. Kadang ada orang yang demam panggung tapi dia nggak mau berlatih. Dia, aduh tetap nggak gitu. Tapi orang kalau udah nervous kan biasanya beda-beda ya cara groginya mereka. Iya. Pernah nggak sih kalau misalnya kalian grogi gitu kan nervous, jadi giliran nanya nih. Kalau misalnya grogi, nervous kayak gitu tuh kayak kadang-kadang apa ya? Kayak pengen ke toilet. Kita pernah nggak sih kayak gitu terus atau enggak kadang-kadang kaki gemetar atau enggak rasanya keluar keringat dingin. Itu salah satu gejala demam panggung juga. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang kita bisa gitu ya, kita sihir diri kita sendiri, aku bisa. Pasti kita bisa gitu. Balik lagi seperti yang tadi itu yang Miss udah jelasin Iya, Mas. ketika misalnya kita udah memahami semua materi yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita MC kan, terus kita udah tahu semua materinya, acaranya itu ini. Jadi kita bakalan mikir nanti audiensnya itu seperti ini. Oke. Pemahaman materi itu bakalan kayak gini. Nanti acaranya dan juga rundownnya itu seperti ini gitu. Jadi kita udah tahu semua. Nah, panggung itu semua milik MC. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang bisa menginterupsi MC. panggung itu selain MC gitu. Karena itu punya MC gitu. Nah, maka dari itu kita yang menguasai itu semuanya gitu. Jadi di saat itu karena kita yang menguasai kan kita punya kuasa gitu kan. Kita jadi kayak hebat gitu kan. Pada saat itu kita ngerasa hebat. Aku punya panggung ini gitu. Jadi akhirnya kita maju aja selangkah, kita nggak usah ngelihat orang-orang yang ada di depan kita maju di depan panggung, udah kita langsung ingat apa yang kita latih kemarin-kemarin gitu. Misalnya kemarin kita latih untuk acara MC ini kan gitu, MC apa formal misalnya, kita mulai deh apa salam, swastiastu dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita mulai berkuasa di situ. Orang-orang juga nggak bakalan tahu gitu kan. Orang nggak bakalan tahu ketika kita salah, kita gugup, dia nggak bakal tahu gitu. Ketika kita diem, itu yang orang tahu. Gitu. Oh iya. Yang Kita kelihatan diem, gitu Miss. iya diem 5 detik aja itu orang kayak Udah. kenapa nih gitu Iya. kan. Iya, pernah kayak gitu. Iya, makanya jadi kalau misalnya kita mau ngomong-ngomong aja udah gitu. Iya. Kalau misalnya ada faktor topiknya misalnya kurang menarik, terus audiensnya itu bosen gitu Miss. Nah itu gimana cara mengatasi hal tersebut biar kita yang di depan sebagai MC itu bisa tetap ngebawa suasananya dengan baik gitu Miss? Kalau misalnya kayak gitu kita bisa kasih humor, kita kasih jokes apa gitu kan. Ya, MC itu harus punya pengalaman dan juga wawasan yang ya bisa dibilang nggak sih luas-luas banget. Seenggaknya kita pernah searching di internet, kita cari jokes-jokes apa gitu, jokes bapak-bapak boleh gitu, Yeah. jokes receh boleh gitu. Seenggaknya nanti orang-orang bisa tertarik gitu kan gitu. Oh ternyata MC-nya juga menghibur nih gitu, lucu gitu. Sekarang itu malah kebanyakan MC itu adalah orang-orang stand up komedian kan. Banyak kan iya, gitu, benar. pelawak gitu yang jadi Kayak MC. Cak Lontong itu Miss. Iya, kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu karena mereka bisa ngelawak sekaligus mereka bisa bawain acara iya. gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kita bisa sambil MC, kita bisa sambil ngasih jokes kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya teman partner yang diajak buat MC bareng kan. Terus kita tektokan nih bilang sama dia, nanti aku bilang gini ya, kamu jawab kayak gini. Jadi kita bakalan pecah tuh kayak gitu. Oh, iya, Kayak gitu. Jadi tektokan sama partner juga bisa gitu. Jadi lucu deh kelihatannya. Selain itu juga kita harus berbaur sama orang-orang yang nonton. Jadi kalau misalnya kita kayak pura-pura nggak tahu orang-orang di depan kita, orang-orang yang nonton, itu tuh kayak mereka kayak nggak dihiroin gitu. Jadi kita sapa lah mereka gitu. Gimana nih kabar teman-teman yang di sini gitu. Itu yang baju merah ngapain mojok di situ? Gitu. Oh, iya, kayak benar. gitu. Jadi kayak ih, semuanya pada ngeliat sana kan. Apaan tuh gitu. Jadi dia penasaran gitu. Penasaran gitu. Jadi kita main lagi, kita ngomong lagi, terus kita sapa lagi orang-orang. Itu kenapa tuh, ngapain tuh jatuh kayak gitu. Itu tuh bawa apa tuh cie gandengan gitu. iya, Jadi kayak benar. orang-orang tuh terfokusnya sama yang ada di sekitarnya sekarang gitu. Jadi nggak bakalan boring gitu. Bawa suasana juga ya, Bawa Miss? suasana juga, iya kayak gitu. Nah, Miss, kalau kita berbicara tentang profesi ini, Miss, nah, Miss ini kan yang kita tahu Miss sebagai seorang MC, penyiar radio dan voice over. Itu Miss lebih suka yang mana sih, Miss, di antara tiga itu, Miss?
MC, penyiar sama voice over ya. Lebih suka yang MC sih sebenarnya. MC sama penyiar sama sih sebenarnya. Cuman lebih suka kalau kemarin itu lebih suka yang MC aja sih. Karena MC itu kita kembali kayak kita ketemu sama orang baru, kita ketemu sama suasana yang baru, jadi kita punya pengalaman yang baru kayak gitu. Ternyata MC di sini itu ternyata orangnya kayak gini-gini ya. Terus belum lagi nanti kita ketemu sama gastarnya, bintang-bintangnya gitu kan. Kita bisa ketemu siapa tahu artis nih gitu kan, ngundang Udah artis pernah ketemu nasional. artis gitu? Artis Bali, artis Bali ya pernah ya. Artis-artis luar ya mungkin ada, cuman nggak tahu ya lupa. Tapi itu jadinya kita bisa kayak wah ada ini, jadi kita termotivasi ya. Ada artis ini nanti mau ngobrolin tentang ini deh sama artis ini gitu. Siapa tahu nih kita bisa jadi teman nih sama ini gitu kan. Gitu Itu juga kan. jadi keuntungan gitu Miss, Iya, ya? jadi keuntungan. Benar. Jadi kalau misalnya MC itu banyak banget sebenarnya keuntungannya. Kita punya relasi lagi gitu. Kita punya relasi yang baru. Jadi kita nggak cuma monoton. Kalau penyiar kan cuma di satu tempat aja ya, di situ aja gitu. Kalau misalnya MC kita bisa ke sini, terus ada orang yang kayak, boleh nggak minta kontaknya? Siapa tahu nih nanti ada acara gitu iya, kan. Oh iya boleh. Aku juga minta kontaknya nanti. Siapa tahu misalnya itu EU kan. Misalnya nanti ada event nanti aku bisa minta kontakmu kayak gitu ya. Jadi sama-sama menguntungkan juga. Jadi nambah relasi. Iya, relasi itu penting berarti Miss, ya? Penting ya. Nanti di mana kita dapat job kalau nggak ada relasi? Oh iya, benar. Bisa kayak gitu. Kalau penyiar radio sebenarnya suka sih juga ya, karena udah jadi apa ya namanya ya, udah jadi kayak hobi jadinya kalau penyiar radio, karena udah hampir 16 tahun jadi penyiar radio. Gila. Jadi kayak udah biasa gitu. Udah mendalami ya. Iya, jadi kayak kalau misalnya nggak ke studio radio satu hari aja itu rasanya kayak kurang. Ada yang Iya, kurang. Ada yang kurang rasanya, kayak belum cuap-cuap deh hari ini gitu. Belum cuap-cuap deh hari ini, kayak perlu cuap-cuap nih gitu. Iya, itu sih kalau misalnya enaknya jadi penyiar radio. Kita juga bisa ketemu sama pendengar yang berbeda-beda. Kadang ada pendengar yang karakternya itu lucu-lucu. Jadi kita kayak apa ya gitu, kayak aduh gitu ya. Kayak apaan sih itu? Iya, kayak gitu. Kan saya pengen gitu. Pengen kayak gitu, tapi ya mereka pendengar, mereka nggak tahu kita nggak tahu mereka, kita cuma tahu suara aja gitu. Kalau yang request lagu di radio tuh gimana Miss? Kalau yang request lagu, Miss pernah? iya, jadi aku memang bawain acara yang khusus untuk request lagu gitu. Jadi ya itu pendengarnya itu yang menelpon tuh banyak yang bermacam-macam, beragam-ragam orangnya gitu kan. Ada yang sampai pernah minta ketemu gitu kan, kayak boleh nggak sih ketemu, aku udah lagi ada di depan studio gitu, boleh di on air ngomong kayak gitu. Waduh gimana dong ini. Tiba-tiba minta ketemu, oh iya boleh mampir ke studio kita gitu bilangnya. Terus akhirnya ternyata kita tuh kayak dikasih pelajaran juga kalau misalnya kita ketemu sama pendengar radio gitu ya. Kita kayak orang yang ngobrol di radio itu kemungkinan suaranya bagus kan. Ketika kita ketemu, kita ngerasa kayak bukan orangnya deh ini gitu. Sama mereka juga pendengar radio juga kayak gitu ngelihat kita, kayak bukan ini deh penyiarnya, tapi ternyata memang itu, karena beda banget gitu ya antara suara sama karakter orangnya itu jadi beda banget. Dari situ kita belajar kayak kita nggak boleh ngeliat orang dari suaranya aja. Iya, benar. Soalnya suara kan juga bisa dibuat-buat gitu Miss. Buat, iya benar banget. Ada yang suka nyanyi di radio. Kita ya wis aja deh, gitu. Udah biarin aja gitu. Kadang ada yang macam-macam pokoknya. Suka gitu kalau misalnya gitu. Kalian udah pernah denger radio? Oh, kalau sekarang sih jarang Miss. Kalau dulu pernah mungkin. Pernah ya, suka denger radio. Sering bisa Apalagi di Sering. mobil gitu. Iya, itu. di online itu sering mungkin Miss. Iya, gimana tuh kalau misalnya kalau kalian dengar radio kan pasti ada kayak informasinya kan. Iya. Nah, ngasih informasinya itu juga penting banget. Nah, kalau misalnya mereka salah ngasih informasinya itu nggak sesuai dengan fakta yang ada, mereka yang bakalan diserbu sama ini pendengarnya Iya, gitu. Itu juga masuk kan jurnalistiknya lagi gitu. Gitu. Oke, Miss. Nah, saya masih penasaran nih, Miss. Ketika Missnya itu kan juga sebagai voice over dan dubber, Miss ya. Itu ada perbedaannya nggak sih, Miss? Voice over sama dubber tuh pastinya beda ya. Kalau misalnya voice over itu, kelihatan. Kalau misalnya voice over itu
Itu kita mengisi suara sesuai dengan yang diinginkan si produksi itu. Misalnya kayak untuk narasi gitu, untuk TV, untuk radio juga termasuk voice over. Kalau misalnya dubber itu dia lebih kayak membuat suatu suara baru, bukan suara kita ya, jadi suara baru itu untuk misalnya lebih banyak ke tokoh-tokoh kayak untuk opera, untuk apa sih ya, film, kartun biasanya gitu. Kalau dubber tuh gitu. Ada lagi sih sebenarnya, ada ADR juga namanya. ADR tuh biasanya untuk iklan-iklan dia. Kalau misalnya ada suara yang noise kayak gitu, jadi itu bisa diganti, atau mungkin ada perbedaan apa gitu ya, mungkin dari si punya iklan misalnya ngasih tahu harganya tuh segini sebenarnya gitu, terus ternyata ditayangkan tuh tidak segitu, udah diganti dengan cara ADR itu gitu, kayak gitu sih. Jadi beda. Iklan-iklan tuh termasuk voice over Miss ya? Iya, kalau iklan termasuk voice over jadinya dia, karena dia kan kita pakai suara kita ya. Misalnya kayak iklan apa ya, iklan buat iklan masyarakat gitu kan. Ayo kita jaga lingkungan kita. Nah itu kan suara kita kan gitu. Jadi suara kita yang dibagusin sesuai dengan yang diminta. Itu yang dijadiin voice over gitu. Disesuaikan juga ya Miss ya? Iya, disesuaikan. Ketika misalnya kita disuruh bawain iklan, kalau tadi iklan masyarakat, kita harus sesuai dengan yang diminta sama si produksi itu. Misalnya kita harus tegas gitu. Kalau misalnya iklan apa ya? Kalau misalnya iklan yang kayak lucu gitu ya, hari gini masih gitu. Nah, jadi intonasinya beda lagi gitu. Jadi disesuaikan sama yang. Jadi voice over tuh banyak teknik-tekniknya gitu Miss? Banyak teknik-tekniknya. Itu ada gelombang-gelombangnya, ada intonasinya, sama public speaking juga sama. Voice over, public speaking kan masuk ya. Jadi yang di dalam public speaking itu tuh yang diperhatikan sebenarnya ada intonasi, volume suara, sama speed dan pause-nya. Nah itu juga yang dipakai pada saat voice over gitu. Jadi hampir sama gitu? Iya, jadi sama. Public speaking dan voice over. Iya, dalam public speaking itu ada voice over salah satunya. Public speaking itu kan nggak cuman MC, nggak cuman penyiar, tapi voice over juga termasuk public speaking. Stand up pun termasuk public speaking juga, kayak gitu. Jadinya kalau misalnya tadi yang perlu diperhatikan tuh intonasi. Nah kayak gitu ya tadi, intonasi kayak hai semua gitu kan. Masa kita kalau misalnya kita ngomong hai semua nggak ya, enak kan, kurang enak didengar. Iya gitu. Terus volume suara juga perlu. Misalnya kita ada di ruang terbuka, kita harus keras suaranya ya, gitu. Kalau misalnya di ruang tertutup, kalau misalnya suara mic-nya besar ya udah segitu aja udah. Iya, apalagi suara formal kan, MC formal bisa. Kalau misalnya voice over juga gitu kan, kita juga perlu mengatur volume suara, intonasi. Nah, speed pause itu juga perlu banget. Karena kalau misalnya kita speed itu kayak kecepatannya. Kecepatannya pada saat kita membaca gitu kan. Misalnya kayak kita baca nih. Apakah nah gitu kan, kalau misalnya kita pause di sana, orang kan pasti penasaran juga apa sih lanjutannya gitu. Apakah jurnalistik kayak gitu kan. Nah, terus lanjutannya yang lain itu tuh kita mesti harus sesuaikan dengan jedanya gitu ya. Speed pause-nya itu harus disesuaikan. Kita ngomong titiknya di sini, kita ngomong langsung kayak bla 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 terima kasih gitu kan, jadi kayak beda jadinya artinya gitu. Harus sesuaikan kecepatannya gitu. Voice over juga gitu. Kita harus tahu titik komanya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya voice over talent, kebanyakan mereka itu ngasih garis di teksnya. Misalnya mereka dikasih teks gitu kan, terus kita garisin, garis miring. Biasanya ada tuh garis miring 1 artinya jeda koma, garis miring 2 artinya titik. Saya pernah baca. Nah itu ya kan, jadi kita baca misalnya pada pagi hari ini, koma, garis miring 1 gitu. Telah terjadi sebuah kejadian gitu kan, tuh kayak itu triksnya, tips dan triksnya gitu. Bisa nggak Miss di show kepada bipoter sekalian satu contoh voice over Miss, bisa yang baik gitu Miss. Yang baik Miss. Voice over ya. Contoh Miss. Contoh ya. Bentar dulu ya. Kayaknya ada deh kemarin tuh teks voice over terakhir. Itu tentang apa Miss kalau boleh tahu? Itu tentang iklan, voice over untuk iklan. Jadi ini ada voice over untuk madu. Nah, saya contohin nih ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa lebih bagus tuh oke banget. Ini nih karena saya yang ngisi, jadi
mau produksi pengennya seperti yang ini kayak gitu. Nih saya baca ini ya. Oke. Terlalu banyak madu yang beredaran di pasaran. Niat sehat malah bikin sakit tenggorokan. Sakit juga tidak kunjung membaik. Tapi setelah mencoba madu yang satu ini, madu tambah beda dari madu-madu yang lain. Kira-kira kenapa bisa berbeda ya? Kayak gitu. Wes, gila. Tahan dulu dong, motor. Soalnya Rizky ini juga bisa dibilang baik gitu, Miss. Voice over ya. Dia udah pernah, Iya, udah sering pernah. gitu. Oke, boleh. Pesawat tadi ikan ya, Miss ya? Iklan. Mungkin kalau ikan Indomie, selera kok. Woi. Yeay, Itu keren. gimana sih, Miss, tanggapannya sama voice overnya? Biasa aja. Bagus, ya udah bagus sih ya. Ini speed pause-nya juga di ini apa namanya diatur lagi Indomie seleraku. Gitu. Isi Boleh, smiling tapi voice-nya bagus. gitu, Iya, isi smiling voice-nya. Yang penting senyum aja gitu. Senyum itu mengubah semuanya, mengubah suasana. hidup. Iya, bener. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau misalnya orang udah ketika senyum itu langsung mengubah aura suasana yang ada gitu. Iya, kalau misalnya kita jalan nih, kita ketemu sama orang baru, terus langsung kita diem, orang itu juga diem, beda kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita, halo selamat pagi gitu, kayak gitu, itulah langsung mengubah suasana, udah langsung auranya jadi positif, ya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau pesan dan kesan gitu, Miss. Ada nggak sih, Miss, pesan atau harapan kepada siswa-siswi yang mungkin mau berkarir di dunia jurnalistik? Jurnalistik dan public speaking ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian berkecimpung di dunia jurnalistik dan public speaking itu sebenarnya bagus banget karena sampai nantinya ke depan pun itu jurnalistik dan public speaking sangat-sangat diperlukan. Public speaking apalagi ya, public speaking itu sangat-sangat diperlukan dalam situasi apapun, entah kalian mau ngambil job atau profesi sebagai MC, sebagai penyiar radio, atau sebagai voice over, atau kalian mau jadi reporter, bagian jurnal dan yang lain-lain, itu sebenarnya semuanya diperlukan. Komunikasi yang benar-benar baik itu sangat-sangat diperlukan di setiap kita berkegiatan, setiap kita hidup itu sebenarnya diperlukan banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang niatnya di bidang public speaking atau jurnalistik, ditekuni aja gitu ya, cari role modelnya siapa gitu ya, yang pengen diikuti. Ketika itu sudah kalian tahu siapa jadi role modelnya, kalian fans gitu kan, suka banget, dan akhirnya kalian coba latih seperti dia, bagaimana sih cara-caranya dia belajar gitu, kita ikutin, kita cari tahu, dan setelah itu kita coba. Jangan cuman sampai di latihan aja, kita coba gitu ya. Jangan berhenti kayak misalnya nih ada acara terus kita ditawarin buat ikut eventnya itu, ngisi acara gitu kan, walaupun mungkin kita sukarela ya, kita nggak dibayar nih sama mereka, ya udah ambil aja gitu ya. Jangan mikirnya wah nanti aku gagal nih di situ karena ini pertama kali kan gitu, nanti banyak orang ngetawain, nggak usah mikir ke sana. Kita mikirnya yang penting kita itu sudah mau mencoba, di sana kita cari celahnya lagi gitu. Soalnya kan kegagalan itu juga merupakan hal yang biasa gitu hal ya, yang Miss? biasa, iya. Atau juga kalau misalnya kita salah ngomong nih kan, orang-orang juga nggak bakal tahu. Kita ngasih informasi atau kita sebagai MC terus kita salah kayak belepotan gitu kan, biasanya kan sering gitu kan, belepotan gitu kan. Orang-orang juga nggak bakal tahu kita belepotan. Yang penting kita menyampaikan dengan baik, gestur kita baik, gitu, kita masih tetap dengan teknik smiling voice-nya tadi, gitu. Jadi pasti bagus banget buat nanti kedepannya public speaking itu ya, karena semua aspek tuh sebenarnya pakai public speaking dan komunikasi yang bagus, gitu. Wah, ternyata perbincangan kita kali ini nih udah seru banget ya, Miss ya. Seru banget. Tentunya pastinya bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga aja informasi yang telah diberikan oleh Miss Marlina tadi bermanfaat ya, seperti contohnya tadi udah diberikan tips and triknya bagaimana cara public speaking yang baik, apa itu MC, dunia jurnalistik itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, memang walaupun menekuni bidang jurnalistik itu memang terlihat tidak mudah gitu ya, Miss. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya kemauan, punya niat, lalu pasti Tuhan pasti ada jalannya, pasti kasih jalannya. Seperti yang tadi sudah Miss Marlina kasih tahu kepada Bipoters. Nah, Oke, Miss, terima kasih banyak Miss telah hadir dan sharing bersama kita hari ini. Iya. Semoga semoga nanti kalian bisa jadi public speaker yang baik ya. Kalian bisa jadi yang kalian mau menjadi public speaker atau entah jurnalistik tuh, semoga kalian bisa mencapai itu. Terima kasih banyak, Miss. Iya. Oke, Bipoters, that's it about our podcast today. I'm Rizky.
I am Nico. Thank you and bye-bye. Dadah.